periodisasi nih Pak. Mungkin Bapak ceritakan gambaran sedikit tentang kesiapan tuan rumah ini menjalankan kegiatan kali ini dengan 3 teritori yang luar biasa. Sebagai tuan rumah, langkah-langkah telah disiapkan hingga hari ini. Dan terima kasih. Pertama kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan pelihara hidup kita dan juga mengangkat panggilan pelayanan dari gereja khususnya di Francis Kota Kupang Timur. 2 tahun yang lalu dalam persidangan majelis jemaat, persidangan majelis Francis Kota Kupang menunjuk jemaat Syariah menjadi tuan rumah sidang klasis yang kedua tahun 2003. Sudah barang tentu ini sebuah kehormatan sehingga kami selaku pimpinan dalam jemaat Syariah dalam hal ini di majelisan berupaya untuk melibatkan warga jemaat. Karena itu dibentuklah panitia sehingga mereka telah bekerja keras mempersiapkan segala sesuatu dalam koordinasi dengan majelis klasis Kota Kupang Timur. Kita berharap semua jerih lelah dan semua dukungan dari berbagai pihak dapat memperlancar kegiatan persidangan. Hasil-hasil yang ada dicapai dalam persidangan kali ini mungkin Bapak kembangkan. Dalam persidangan kali ini, yang pertama adalah pertanggungjawaban majelis klasis 4 tahun atau 1 periode. Selanjutnya akan ditetapkan pokok-pokok pelayanan yang akan dilaksanakan 4 tahun ke depan. Kemudian agenda yang terakhir adalah pemilihan majelis klasis harian bersama dengan anggota. Nah, periodisasi ini juga telah didahului kemarin dengan periodisasi majelis sinode. Apakah ini juga berlaku di semua kelas? Dalam gereja Masih Indonesia Timur, periodisasi pelayanan itu mencakup majelis sinode, majelis klasis dan juga majelis jemaat. Sehingga tahun ini semua proses itu dilaksanakan secara bersama. Harapan ke depan Bapak terkait jemaat ini menjadi role model jemaat-jemaat GBI, karena jemaat ini menjadi jemaat misioner yang sudah bisa mandiri tetapi juga memberi kontribusi bukan saja untuk jemaat tapi justru keluar untuk jemaat-jemaat yang ada di desa. Harapan Bapak ke depan untuk jemaat-jemaat kita. Yang pertama bahwa kita akan memberikan dukungan kepada semua lingkup pelayanan baik majelis sinode dan juga majelis klasis. Yang kedua bahwa kita tidak saja menangkap pelayanan di dalam, tetapi kita terpanggil juga untuk ikut serta memperhatikan saudara-saudara kita baik yang ada di gereja-gereja maupun dalam masyarakat di mana kita berada. Terkait kita juga ada dalam suasana pesta demokrasi, suasana mulai hangat di sekitar lingkungan kita, Bapak. Nah, tentu ada juga orang-orang gereja yang memberi diri, orang-orang kita yang memberi diri untuk tugas-tugas ke depan begitu sebagai caleg atau apa. Mungkin harapan-harapan sebagai gembala sidang khususnya dalam kalangan gereja Dimitkas dari BTN, harapan-harapan ke depan terkait dengan mereka terlibat untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat kita. Kita bersyukur bahwa ada dari para warga jemaat yang terpanggil untuk mengabdi lewat dunia politik terkait dengan pemilu kali ini. Kami terus memberikan dukungan, dorongan kepada mereka dan kami akan mengambil satu waktu untuk menghimpun warga jemaat yang maju dalam pemilihan legislatif kali ini supaya kami bisa memberikan siraman rohani, memberikan moral supaya mereka tidak saja siap secara fisik tapi juga siap secara mental, siap menang tapi siap kalah, karena apa yang ada dalam hati mereka ialah kepedulian mereka kepada masyarakat yang adalah mereka sebagai warga gereja. Satu kata terakhir untuk kegiatan ini, Bapak. Dalam penyertaan Tuhan, kita yakin bahwa persidangan klasis Kota Kupang Timur kali ini
dapat berjalan dengan baik dan juga dapat menghasilkan majelis klasis untuk periode 2024-2027 untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi warga masyarakat dan juga warga gereja. Terima kasih Bapak Pendeta Pandi, Ketua Majelis Jemaat KSR BTN. Sukses Bapak bersama teman-teman panitia. Shalom. Tuhan memberkati Bapak. Shalom. Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan lukaku, ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Dengan siapa? Oh, dengan saya Cemi Sepiana Boli. Dari jemaat mana? Jemaat Gemit Laharoi Tofa. Kalau Ibu sendiri? Ruth Manafe Vanale dari Gemit Laharoi Tofa. Kalau Ibu sendiri? Ibu El Selesi Nahumuri, pengajar Gemit Laharoi Tofa. Oke, baik. Ini kan ibu-ibu hadir dalam sidang periodisasi klasis Kota Kupang Timur nih. Nah, tentu sudah banyak melakukan program di lingkup jemaat dan hasilnya juga sudah sama tahu begitu. Ini mau pilih pemimpin baru, apa harapan ibu dengan pemimpin baru ke depan nanti untuk ibu boleh? Oke, baik, terima kasih. Harapan kami sebagai keluarga Gemit, khususnya basis Kota Kupang Timur, kami berharap dengan adanya pemimpin terbaru akan mampu memimpin klasis Kota Kupang Timur yang paling utama lebih mengenal dan takut akan Tuhan, dan yang kedua mampu menjalankan semua program pelayanan dengan tulus dan ikhlas untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke. Realitas selama ini di jemaat ibu nih, ini kan akhir periode, tapi ada soalnya apa yang melatar belakangi sehingga terjadi pemilihan kali ini? Kan ini akhir periode toh, pemimpin lama kita sama tahu, lalu dia diganti oleh karena apa dan seterusnya, karena posisi atau apa begitu? Kalau itu kan saya baru pertama ikut dari ibu sendiri. Saya pikir karena kemungkinan ketua klasisnya itu kan sebelumnya ini adalah Batasun Pandi yang sekarang sudah menjadi ketua sinode. Jadi otomatis kan harus ada pergantian kepemimpinan di klasis Kota Kupang Timur. Jadi untuk pemilihan dan kemudian yang berikut ini kan juga masa akhir dari periode kemajelisan klasis. Jadi untuk pemilihan
pemilihan majelis tingkat klasis kan sudah pasti dari ketua sampai dengan anggota-anggotanya. Jadi itu yang melatar belakangi sehingga agenda termasuk di dalamnya agenda pemilihan. Harapan Ibu ke depan dengan kepemimpinan yang baru? Ya tentunya lebih baik dari pemimpin yang kemarin, Bapak. Kalau mau bilang baik buruknya kan memang semua orang namanya ada punya baik buruk, tidak ada yang sempurna. Tetapi ya otomatis yang lalu mungkin punya kekurangan bisa diperlengkapi pada kepemimpinan periode ini. Begitu juga dengan yang sudah ada program-program yang sudah berjalan yang sudah baik, mungkin bisa lebih ditingkatkan lagi. Sehingga bisa klasis Kota Kupang Timur itu bisa lebih maju lagi. Klasis Kota Kupang Timur berkontribusi melahirkan pimpinan tingkat sinode. Ya, Bangga betul. tidak, Bu? Tentu sekali bangga, Bapak. Tentu saja bangga karena bukan hanya klasis Kota Kupang Timur yang mengusung, tetapi semua klasis secara tidak langsung sudah menyetujui akan kepemimpinan daripada mantan ketua klasis Kota Kupang Timur. Kakak tuh lebih dekat begitu ya orang muda kayak gitu. Nah, kita punya bonus demografi, orang-orang muda begitu banyak. Tapi kalau mau dibilang gaungnya orang muda di lingkup sinode sampai ke bawah itu tidak begitu kelihatan. Ke depan harapan kakak terkait dengan pemilihan di lingkup saudara pimpinan tertinggi di klasis Kota Kupang Timur. Ya kalau dari pribadi saya maunya yang lebih baik lagi. Bisa menjembatani kebutuhan orang-orang muda kita. Tapi masalahnya begini, Bapak. Siap. Orang muda ini kan kita berharapkan memang orang muda itu sebagai ujung tombak dari setiap program yang ada, baik itu dari tingkat jemaat, tingkat gereja, bahkan tingkat klasis ataupun sinode. Tapi masalahnya sekarang orang-orang muda ini kan terbentur dengan kegiatan-kegiatan mereka. Ada yang kuliah, ada yang kerja, jadi itu yang membuat sehingga kesibukan individual itu yang membuat sehingga mereka agak kurang untuk merespon setiap panggilan yang datang kepada mereka. Gitu. Kalau saya sih berpikirnya seperti itu. Semoga bertiga hadir di sini memberikan kontribusi lebih hebat lagi untuk sidang ini dan kemudian melahirkan pemimpin kita yang hebat. Amin. Lebih hebat dari pemimpin yang kemudian sudah menjadi ketua sinode kita. Sukses untuk Ibu, selamat sidang. Sukses juga Bapak. Sukses untuk Terima kasih. Dari Yesus Kristus, pemilik dan kepala gereja, menyertai saudara-saudari sekalian. Pembukaan persidangan klasis diarahkan melalui nats pembimbing dari kitab Mika pasal 6 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi demikian. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu selain berlaku adil, mencintai kesetiaan dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu.
Kita sedang mengalami krisis moral di era modern sekarang. Orang berperilaku sesuai dengan kehendak hati masing-masing. Kita juga sedang mengalami krisis hati nurani. Manusia tega menghabisi nyawa orang lain sangat berharga di mata Tuhan. Hukum dan peraturan untuk melindungi sesama manusia sering diabaikan. Pengaruh kelompok intoleran ikut menambah rumit kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelompok ini memahami diri yang paling benar, pemilik surga, merasa memiliki hak istimewa untuk mengkafirkan orang lain atas nama Allah. Masalah korupsi masih sering terjadi dalam semua lapisan masyarakat. Sulitnya memberantas korupsi juga disebabkan oleh keserakahan, tidak puas dengan karunia Tuhan. Saudara yang terkasih, mari masing-masing kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sudah sungguh-sungguh berlaku adil? Bagaimana peran kita sebagai gereja mengatasi masalah ketidakadilan di sekitar kita? Apakah sebagai gereja kita masih setia melakukan perintah Tuhan? Apakah kita saling mengasihi secara sungguh-sungguh? Apakah kita hidup rendah hati di hadapan Allah? Dalam perenungan ini, mari kita mengaku dosa kita di dalam doa. Allah Tritunggal Maha Kudus, di sini kami datang berkumpul sebagai persekutuan umat beriman di Gereja Masehi Injili di Timor. Kami satukan iman, harapan dan kasih, bersidang dalam rahmat-Mu. Dalam momen penting dan berharga bagi gereja Tuhan, kami datang rendahkan hati. Ya Bapa, kami mengaku kepadamu saat berada dalam kesulitan hidup. Kami sering meragukan kebaikan-Mu dan menganggap Engkau melupakan kami. Ketika kami senang, kami lupa segala kebaikan-Mu dan menganggap itu karena usaha kami. Ya Yesus Kristus, Engkaulah kepala dalam persekutuan kami. Seringkali kami membuat diri lebih daripada-Mu. Kami tergoda untuk menempatkan diri sebagai yang paling unggul dari sesama saudara yang lain. Kadang kami menuntut orang untuk mendengarkan kami, tapi kami tidak mau untuk mendengarkan mereka. Kami kurang peka dan tidak peduli dengan persoalan di sekeliling kami. Ya Roh Kudus, Engkau diutus Bapa untuk menemani kami berjalan di dunia ini. Banyak kali sebagai abdi-Mu, kami tidak menghiraukan bisikan-Mu untuk terus bersaksi dengan niat yang tulus. Banyak kali kami berselisih dalam pelayanan karena Roh Kudus telah menjauh dari kami. Kami memperebutkan hal yang tidak Kau ingini. Banyak kali kami tidak memberi ruang bagi-Mu untuk berkarya karena keegoisan diri yang selalu kami utamakan. Sering kami tidak mampu menyampaikan suara-suara kebenaran kepada dunia yang penuh dengan pergumulan dan persoalan. Kami hanyut dalam kesombongan dan kemunafikan yang bertumbuh subur di tengah pelayanan di dunia ini. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kami mohon, ampunilah kegagalan kami untuk berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan-Mu. Kuatkan kami dalam persidangan ini Tuhan, untuk saling membantu, menguatkan komitmen dan pelayanan bersama sebagai gereja-Mu. Amin. Tuhan
pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidaklah sia-sia. Sambutlah berita anugerah Allah ini dengan sukacita dan teruslah melakukan firman-Nya dalam setiap laku hidup kita. Jemaat Tuhan, sambil berdiri kita bersama bernyanyi bagi Allah berdasarkan Mazmur 133 secara berbalasan. Alangkah baiknya
Paduan suara dewasa campuran jemaat Kaisarea dipersilahkan memuji Tuhan. Ya Allah, pencipta kehidupan, Ya Yesus Kristus, penebus kehidupan, Ya Roh Kudus, penuntun kehidupan. Kami bersyukur dan memuji kemuliaan-Mu, karena hari ini kami boleh berkumpul dalam sebuah kesempatan yang istimewa ini. Keistimewaan dari kesempatan ini terletak pada firman-Mu yang luar biasa. Kami hendak belajar dari firman Tuhan ini. Tuntun pikiran kami, tempati hati kami, supaya firman ini memberi kami energi sejati
untuk melanjutkan kehidupan, terutama ketika kami hendak bersidang beberapa saat di sini. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mika pasal 6 ayat 1 sampai 16 yang punya, engkau akan menyingkirkan sesuatu tetapi tidak dapat menyelamatkannya, dan apa yang dapat kau selamatkan akan kuserahkan kepada pedang. Engkau ini akan menabur tapi tidak menuai. Engkau ini akan menggiring buah zaitun tetapi tidak berurap. Shalom. Wis neno nokan kit. Nokan kit oke. Helama tona iya. Soda mole. Pobling. Jemaat Tuhan yang kekasih, saat ini adalah Kairos. Kairos artinya kesempatan yang istimewa, kesempatan yang tidak biasa, seperti hari-hari biasa. Tapi dia istimewa. Sidang klasis Kota Kupang Timur ini istimewa. Karena kesempatan ini istimewa, maka hari ini juga kita akan mendengarkan sebuah suara yang istimewa. Suara yang istimewa. Suara itu datang dari langit. Suara itu datang dari surga. Suara yang istimewa pada kesempatan yang istimewa. Suara itu berseru dengan nyaring berkata, berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah. Itu suara istimewa untuk kesempatan istimewa hari ini. Saudara-saudara, seruan ini adalah sebuah gugatan. Gugatan. Paling tidak kepada saya. Kemarin saya baca, saya persiapkan renungan ini. Dan nats ini juga sudah dibahas, baik khotbah maupun ceramah di Sabtu waktu sidang sinode. Tapi saya baca kembali nats ini di kamar belajar saya untuk menyiapkan renungan ini. Nats ini dalam bentuk pertanyaan kepada saya. Pendeta Mesak Nadiel B, apakah selama Anda menjadi pendeta 53 tahun Anda telah berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup rendah hati di hadapan Allah? Saya berhenti menulis renungan ini. Saya tergugah. Saya punya tulang-tulang menosok. Mengapa? Dan mengapa? Karena seruan ini merupakan bahagian dari pengakuan dan janji saya ketika saya ditabis menjadi pendeta 53 tahun yang lalu.
Kalau itu pengakuan dan janji, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sambil berdiri mari kita bersama menyatakan pengakuan iman demikian. Kami percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang adalah Allah di atas kami, yang menciptakan langit dan bumi serta segala sesuatu berpasang-pasangan supaya bersekutu dan saling melengkapi, yang mengasuh,
dan memelihara kami seperti seorang ibu. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, yang adalah Allah di antara kami, yang adalah terang dunia, yang benar-benar Allah dan benar-benar manusia, yang oleh Roh Kudus lahir seperti kami dari seorang perempuan, yang menjadi satu dengan kami dalam suka dan duka, yang mempersatukan kami dengan Allah, dengan sesama dan dengan alam kami. Ia memberikan kabar baik kepada orang miskin, memberi pembebasan kepada orang tertindas, menghukum para penindas, memberi penglihatan kepada orang buta, bergaul dengan orang-orang hina, mengampuni orang berdosa, memberkati anak-anak, dan menjadikan perempuan dan laki-laki sebagai saksi-saksinya. Dalam Dia pemerintahan Allah yang mendatangkan damai sejahtera menjadi nyata. Ia menderita demi kami dan untuk keselamatan kami, yang ditolak oleh para penguasa yang lalim, ditangkap dan dihakimi dalam pengadilan yang tidak adil, yang disalibkan demi kami, mati dan dikuburkan seperti kami, yang telah bangkit pada hari Minggu dari antara orang mati sebagai sulung kami, naik ke sorga dan memegang segala kuasa di sorga dan di bumi, dan akan datang kembali sebagai hakim yang agung dalam kemuliaan. Kami percaya kepada Roh Kudus, yang adalah Roh Pencipta dan Roh Pendamai, yang adalah Allah di dalam kami, yang bekerja bersama kami dan melalui roh kami, yang telah berbicara kepada leluhur dan pendahulu kami, yang berbicara juga kepada kami. Dia memanggil dan melengkapi kami untuk bersekutu, bersaksi, beribadah, melayani dan menata layani. Dia memberi hidup baru bagi kami, menumbuhkan iman, kasih dan pengharapan akan kebangkitan di langit yang baru dan bumi yang baru. Kami mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah oleh pekerjaan Roh Kudus. Kami mengaku bahwa gereja adalah rumah Allah. Yesus Kristus adalah tiang induk di dalam rumah itu. Kami mengaku bahwa dunia adalah ladang kerja Allah. Gereja diutus Allah untuk menghadirkan shalom Allah dalam dunia. Kami mengaku bahwa baptisan kudus dan perjamuan kudus memeteraikan kami sebagai milik Allah. Dalam baptisan kudus kami diterima sebagai anggota keluarga Allah. Perjamuan kudus adalah wujud persaudaraan kami dalam Kristus bersama dengan mereka yang miskin dan menderita. Dalam pengucapan syukur kepada Allah, kami mau mengiringi Yesus, hidup kudus dan benar, melayani sesama, bekerja dalam dunia, dan bertekun dalam doa. Datanglah ya Kristus. Amin. Oh
dengan menaikkan puji syukur kepada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Pencipta, Penyelamat dan Pembaharu, yang berkenan menuntun pelayanan klasis Gemit Kota Kupang Timur periode pelayanan 2020-2023 sambil memandang pada tuntunan kuasa dan kasih-Nya di periode pelayanan baru 2024-2027. Maka pada hari ini, Senin 4 Desember 2023, kami sebagai pelayan Yesus Kristus dan atas nama Sinode Gemit membuka dengan resmi persidangan klasis Kota Kupang Timur tahun 2023. punya dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, mari kita menaikkan doa syukur dan pergumulan penyerahan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus, Bapa di sorga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup, Kepala Gereja dan pemilik atas pelayanan ini. Kami sungguh percaya bahwa saat ini adalah waktu kesempatan yang istimewa yang Tuhan sediakan bagi kami umat. Kami yang ada dalam lingkup klasis Kota Kupang Timur. Tuhan kumpulkan semua kami ada di dalam rumah-Mu yang kudus di Jemaat Kasarea di tempat ini. Tuhan membawa kami untuk duduk bersama, bersidang, mencari dan menemukan kehendak Tuhan bagi gereja. Karena itu kami mohon ya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu yang telah Engkau nyatakan melalui abdi-Mu menuntun kami. Biarlah menjadi pegangan bagi kami sepanjang perjalanan persidangan sepanjang 3 hari ini ya Tuhan. Semua kami yang hadir, Majelis Sinode Harian Gemit, pemerintah, Majelis Klasis Harian, dan semua perutusan dari jemaat-jemaat yang ada di lingkup klasis Kota Kupang Timur. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, berkatilah semua kami. Beri sehat, beri kuat, beri hikmat, juga cinta dan karakter-Mu dalam kehidupan kami. Juga berilah bagi kami suasana persekutuan dan persaudaraan, sehingga ketika kami duduk bersama dan bersidang, kami bersidang secara santun, membangun relasi persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Jauhkan kami dari berbagai hal yang tidak Tuhan kehendaki sepanjang perjalanan 3 hari persidangan ini. Kami percaya bahwa Tuhan berdaulat di atasnya. Karena itu dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan, kami akan bersama-sama menemukan apa yang Tuhan mau bagi kami, bagi gereja-Mu di lingkup klasis Kota Kupang Timur. Jemaat-Mu di sini sebagai tuan dan nyonya rumah yang sungguh menopang kami dalam seluruh rangkaian persidangan ini Tuhan. Kami memohon Tuhan juga memberkati segala persiapan, baik sepanjang jalannya persidangan, juga dalam kaitannya dengan konsumsi. Tuhan menyertai, memberkati semua abdi-abdi-Mu, hamba-hamba-Mu, menolong mereka semua, memberikan sukacita, semangat, bahkan kasih persaudaraan, sehingga mengelola segala sesuatu untuk menopang jalannya persidangan ini menjadi berkat bagi semua kami, juga menjadi berkat bagi seluruh jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ini seluruh kehidupan kami, ini waktu yang istimewa yang Tuhan sediakan bagi kami 3 hari untuk ada dalam persidangan. Karena itu kami berserah, Tuhan bekerja seutuhnya dalam suasana persidangan ini. Ampuni segala dosa kami Tuhan, dengarkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Sang Kepala Gereja dan pemilik atas pelayanan, yang memperkenankan kesempatan istimewa ini bagi kami semua, kami datang berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, ibadah yang sejati dimulai dari kehidupan sehari-hari. Ibadah sejati tercermin melalui kehidupan yang senantiasa berjalan dengan penuh kerendahan hati bersama Tuhan, yang dinyatakan melalui kegembiraan untuk berjalan dan melayani bersama. Berlaku adil,
bersolider, rendah hati, dan berjalan bersama adalah wujud ibadah sejati. Ibadah sejati memampukan kita untuk menghadapi berbagai tantangan dan krisis sekarang dan di masa mendatang. Dengan visi Tuhan dalam kesadaran diri dan harapan kita, mari kita masuki persidangan klasis Kota Kupang Timur tahun 2023 dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.